Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Ana Syafira dengan NIM 17 11 949. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan judul Sistem Jadwal Mengajar Berbasis Website. Pertama-tama, latar belakang dari pengembangan sistem ini adalah pada zaman digitalisasi seperti ini, banyak masyarakat yang menyampaikan informasi melalui teknologi berupa sosial media. Namun jika informasi yang akan disampaikan ini berubah-ubah, pasti membutuhkan suatu sistem yang efektif dan efisien agar menghindari dari kesalahpahaman. Sebagai contoh di sini, PT DigiKids ini masih menggunakan sistem yang manual dalam penyampaian informasi. Permasalahannya adalah kurang efisien dalam penyampaian informasi terkait pengajaran karena penyampaian informasi masih bersifat manual. Jadi admin dari PT DigiKids ini harus mengetik terlebih dahulu satu persatu jadwal-jadwal yang ada. Nah, lalu setelah itu dia akan mengirim jadwal-jadwal yang diketik ini melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Nah, jika ada revisi, dia akan mengetik secara manual dari awal terkait perubahan tersebut. Tuh, dan di sini itu pasti masih dianggap kurang efektif dan efisien. Kemudian solusi yang ada di sini yaitu membuat sistem penjadwalan pengajaran berbasis website. Nah, di sistem ini itu admin hanya perlu menginput nama-nama para pengajar terlebih dahulu. Nah, nama-nama tersebut akan masuk ke database yang akan dibuat nanti. Kemudian, jika ingin menambahkan jadwal-jadwal pengajaran, admin hanya perlu mencari nama para pengajar ini dan menginput jadwal-jadwal si pengajar ini apa saja. Nah, setelah itu setelah data tersebut diupdate akan langsung muncul di websitenya. Nah, jika admin ingin melakukan revisi atau perubahan jadwal terhadap beberapa pengajar, admin hanya perlu mencari nama pengajar yang akan direvisi jadwalnya. Kemudian admin akan menginputkan jadwal-jadwal yang akan direvisi nanti dan lalu dapat diupdate secara langsung dan jadwal perubahan tersebut akan langsung terupdate di websitenya. Nah, para pengajar ini dapat melihat langsung di website tersebut jadwal-jadwal apa saja yang ada, jadwal-jadwal apa saja yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian untuk pengembangan sistem ini memerlukan biaya Rp499.800.000. Di sini rincian-rincian apa sajanya itu akan dilampirkan di akhir slide ini. Kemudian untuk waktu pengerjaan dari pengembangan sistem ini itu dibutuhkan 190 hari waktu pengerjaan. Selanjutnya, untuk keunggulannya yang pertama itu penyampaian informasi menjadi lebih mudah. Jadi untuk sisi adminnya pun dalam pembaharuan informasi juga akan lebih mudah. Jadi admin ini nggak perlu ngetik-ngetik dari awal lagi jika terjadi revisi. Nah, untuk para pengajar, dia akan mendapatkan informasinya itu dengan mudah juga. Dia hanya perlu mengunjungi website dari sistem ini untuk melihat jadwal-jadwal apa saja yang akan tertera. Nah, yang kedua itu tidak perlu dilakukan secara manual. Jadi, si admin ini nggak perlu yang namanya nginput secara manual, nginput dari awal. Semuanya jika ada revisi dia harus ngetik dari awal lagi, itu nggak perlu. Karena di sini jika admin perlu mengubah jadwal, dia bisa langsung mengubah apa yang harus diubah. Yang ketiga itu mengurangi terjadinya kesalahpahaman pada penjadwalan guru. Nah, kesalahpahaman di sini itu lebih menjurus ke para pengajar sih, karena dengan tidak update-nya jadwal-jadwal pengajaran itu akan terjadi miskomunikasi antara pengajar yang lain. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian lampiran-lampiran yang ada di bagian harga pembiayaan
ini merupakan lampiran dari biaya pengembangan proyek, yang terdiri dari biaya langsung personil, lalu biaya langsung non personil. Nah, dari biaya langsung personil ini terdiri dari biaya tenaga ahli, biaya tenaga penunjang. Nah, di sini itu di biaya tenaga ahli terdiri dari manajer proyek, ahli database administrator, ahli pemrograman komputer, ahli perancangan aplikasi, UI designer, terus ada sistem analis, network engineer, sama software tester. Nah, kemudian di biaya tenaga penunjang itu ada sekretaris dan operator komputer. Ini masing-masing satu orang. Lalu di biaya langsung non personil itu terdiri dari biaya perangkat lunak dan pelatihan, biaya kantor, biaya penunjang administrasi, serta biaya pelaporan. Di biaya perangkat lunak dan pelatihan itu terdiri dari install sistem aplikasi, pelatihan SDM, dan dokumentasi. Untuk biaya kantor itu ada ATK. Di biaya penunjang administrasi terdiri dari transportasi dan surat menyurat. Lalu untuk biaya pelaporannya tersendiri itu terdiri dari laporan project charter, laporan pernyataan lingkup pendahuluan, laporan rencana proyek, laporan persyaratan pengguna, dan CDRW. Jadi setelah di total itu semuanya jadi 499.800.000. Sekian presentasi ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata dan ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.